Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona ayya'mura masajidallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Bunyanul Islam TV yang bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dengan channel Bunyanul Islam TV yang insya Allah channel ini menyajikan konten-konten Islam di dalam rangka pembangunan peradaban Islam. Sahabat Bunyanul Islam TV yang bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika Islam melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru dunia, maka di sanalah muncul bangunan masjid dalam berbagai bentuk, rupa, dan bermacam ragam aktivitasnya. Sampai saat ini, keberadaan masjid merupakan barometer dan gambaran keberadaan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa semenjak masa Nabi Muhammad SAW, masjid merupakan lambang Islam. Dalam arti pembangunan masjid berarti pembangunan Islam dalam suatu masyarakat, dan sebaliknya keruntuhan masjid bermakna keruntuhan Islam dalam masyarakat. Sahabat Bunyanul Islam TV yang bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semangat membangun masjid di masyarakat ini sangatlah terasa gaungnya. Menurut data SIMAS atau Sistem Informasi Masjid Kemenag Republik Indonesia tahun 2021, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah masjid dan musola terbanyak nomor wahid di dunia dengan sebanyak 741.991 unit. Dan jika dibagi jumlah penduduk muslim Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa, berarti 320 orang muslim per satu unit masjid. Selain kuantitas, banyak pula masjid berarsitektur indah, mewah, dan megah. Namun sayang, tidak sedikit pula masjid yang sepi jamaah. Masjid penuh jamaahnya hanya pada waktu sholat Jumat, atau masjid hanya penuh pada sholat Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih senang membangun daripada memakmurkannya, dengan berkeyakinan bahwa sumbangan untuk pembangunan masjid sudah cukup mewakili kehadirannya di masjid. Keadaan ini sangat ironis, sama halnya dengan keranda jenazah. Keberadaannya dibuat dan diperlukan hanya untuk waktu sesaat ketika dalam pengurusan dan penguburan jenazah lalu ditinggalkan. Atau masjid bagaikan kuburan, suasananya sepi dan menakutkan. Padahal begitu megahnya masjid dibangun, tapi sepi dari pengunjung yang memakmurkannya. Masjid kalah dengan aktivitas perdagangan, kalah dengan aktivitas kantor, atau kalah dengan aktivitas hiburan-hiburan lainnya seperti konser musik, olahraga yang bersifat sesat. Bahkan tidak sedikit umat Islam malas untuk sholat berjamaah di masjid. Mereka lebih suka sholat di rumah masing-masing. Bahkan ada di antara mereka tidak sholat sama sekali. Padahal memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah
besar pahalanya 27 lipat daripada sholat munfarid. Artinya, kalau sholat berjamaah di masjid 1 tahun, pahalanya setara dengan sholat munfarid di rumah selama 27 tahun. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku ayati 'alan nas zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal hadis. Manusia akan sampai pada suatu zaman di mana Islam hanya tinggal namanya, Al-Quran hanya tinggal tulisannya, masjid-masjid megah namun jauh daripada petunjuk. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat Bunyanul Islam TV yang bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Atau tanda akhir zaman lainnya adalah sebagaimana diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidul masajida turuqan illa li dzikri aw salatin. Artinya, janganlah engkau jadikan masjid-masjid sebagai jalan-jalan kecuali untuk zikir dan sholat. Hadis riwayat Tabrani. Inilah fenomena yang viral saat ini yang telah dikhawatirkan dan diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika masjid sudah dianggap sebagai tempat wisata, tempat rekreasi, dan hanya dijadikan sebagai jalanan lewat semata. Kedatangan para pengunjung atau pelancong masjid layaknya para artis yang berkunjung ke sebuah tempat hiburan. Kekaguman mereka bukan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada mereka, melainkan kekaguman ditunjukkan kepada arsitek dan perancang masjid yang dibangunnya. Bahkan kesibukan para wisatawan masjid ini bukannya melakukan ibadah yang terbaik, yakni sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, melainkan yang pertama kali dilakukan adalah mengeluarkan kamera digitalnya untuk memotret seluruh ruangan masjid dan berpose atau selfie di beberapa sudut masjid. Kondisi inilah yang dikhawatirkan dan diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 14 abad silam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan datang kiamat hingga orang-orang bermegah-megah membangun dengan masjid. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Bunyanul Islam TV yang bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid merupakan tempat yang sangat strategis bagi penyampaian misi risalah yang dibawanya. Maka tak heran ketika pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yatsrib, pekerjaan sekaligus langkah pertama yang dilakukan adalah membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Quba. Hal ini menunjukkan bahwa pertama, masjid merupakan sarana pertama yang digunakan untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan fitrah atau benih-benih keimanan menuju pada kesempurnaan iman atau akmalul yakin. Yang kedua, masjid sebagai media pembentukan komunitas muslim yang kuat, kokoh, dan tangguh. Karena masyarakat muslim sangat berpedoman pada ajaran Islam, yakni akidah tauhid sebagai landasan dasar dan arah tujuan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa masjid menjadi titik sentral bagi kehidupan seorang muslim. Dalam tradisi Islam, masjid bukan hanya sekedar bangunan fisik
atau menjalankan sholat berjamaah saja, tetapi mengandung ruh atau energi terhadap perubahan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan masjid dimanapun harus berfungsi sebagai upaya untuk membentuk kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa penting dan strategisnya masjid. Dalam tafsir Al-Maududi menjelaskan bahwa kata masjid dalam Al-Quran terulang sebanyak 28 kali. Hal ini menunjukkan bahwa masjid bukan hanya tempat sholat kaum muslimin, tetapi masjid mengandung makna tempat melakukan aktivitas yang mengandung kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan dengan penuh ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqburata wal hamama." Artinya dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bumi seluruhnya menjadi masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Jika Rasulullah SAW menghubungkan masjid dengan bumi, maka masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah ritual semata, tapi juga sebagai tempat mengaplikasikan aktivitas ibadah ritual dalam bentuk ibadah aktual. Atau dengan kata lain, masjid sebagai instrumen pusat peradaban Islam yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sahabat Bunyanul Islam TV yang bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perhatikan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, setibanya di Yathrib, beliau segera membangun pilar-pilar penting. Pilar-pilar itu terwujud dalam 3 program, yaitu yang pertama, membangun masjid. Masjid merupakan institusi pertama yang dibangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nilai strategis dan menentukan dalam rangka pembangunan peradaban Islam. Maka tak heran setibanya Rasulullah SAW di daerah Kuba, beliau menginstruksikan pembangunan Masjid Kuba sebagai pusat aktivitas menanamkan ideologi keimanan, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan, atau dengan istilah Inteleksos Budahankam, ke arah mardhatillah fid dunya wal akhirah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama ada lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kedua, mengikat tali persaudaraan sesama muslim. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor di atas kebenaran merupakan langkah yang ditempuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya. Ikatan persaudaraan mereka lebih kuat daripada ikatan nasab dan kekerabatan. Pilar ini ditegakkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Muslim. Maka negara dan bangsa manapun mustahil bangkit dan maju kecuali rakyatnya bersatu. Persatuan mustahil terwujud tanpa elemen persaudaraan dan kasih sayang. Namun penting untuk diingat bahwa ikatan yang dapat meningkatkan semakin mempererat persaudaraan adalah persaudaraan yang dibangun di atas keyakinan dan akidah yang sama, yakni akidah tauhid. Allahu Akbar. Yang ketiga,
piagam Madinah. Pilar ini menjadi pilar penting yang ditegakkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkaitan dengan nilai konstitusional bagi sebuah negara baru. Setelah membangun masjid dan mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, Rasulullah membuat piagam perjanjian yang berlaku untuk semua penduduk Madinah, termasuk muhajirin, ansor, dan Yahudi Madinah. Beliau menetapkan jaminan perlindungan kepada mereka untuk meyakini agama dan kepercayaan masing-masing, serta memberikan kebebasan menjalankan ajaran agamanya. 3 pilar inilah yang menyebabkan Islam kuat, Islam kuasa, dan Islam merdeka yang menyebar sangat cepat ke belahan bumi bagian timur dan barat. Islam menghasilkan sebuah peradaban baru dan kebudayaan paling gemilang yang dikenal sepanjang sejarah. Sahabat Bunyanul Islam TV yang bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan perhelatan pesta sepak bola Piala Dunia di Qatar. Para pendakwah memanfaatkan momentum tersebut sebagai ajang mempromosikan Islam sebagai rahmatan lil alamin di mata dunia. Berbagai macam cara, bentuk, dan metode yang dilakukan untuk menunjukkan nilai-nilai Islam melalui perhelatan akbar olahraga tersebut. Di antaranya, mulai dari upacara pembukaan yang melibatkan pembacaan Al-Quran, memperdengankan kumandang azan di stadion, mural-mural hadis yang dipasang di titik-titik strategis, berkode perkenalan Islam di hotel, keramahan-keramahan dalam menghormati tamu, sampai pelarangan bir dan LGBT. Maka dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Syekh Muhammad Jabir, ada lebih dari 1.000 orang yang telah masuk Islam atau menjadi mu'alaf setelah acara Piala Dunia di Qatar. Hal ini membuktikan bahwa Islam sebagai dinullah, dinul qayyim, yang berdiri tegak di atas landasan wahyu ilahi, wahyu Allah yang bukan datang dari barat dan bukan datang dari timur. Hanya din Islamlah ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hakikat kemakhlukan manusia. Maka tak heran jika pancaran nur ilahi ini memberikan vibrasi atau getaran-getaran bukan hanya pada individu-individu, tetapi juga memberi getaran kepada segenap penjuru dunia. Allahu Akbar. Sahabat Bunyanul Islam TV yang bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali takut hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat 18. Dan dalam hadis qudsi ditegaskan bahwa Allah menyematkan gelar kekasih kepada siapa saja yang gemar memakmurkan masjid Allah. Allah berfirman, Inna buyutallahi fil ardi masajidu wa inna haqqa 'ala Allah ayyukramal zahir. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di bumi adalah masjid-masjid, dan sesungguhnya Allah berhak memuliakan orang yang mengunjunginya. Hadis riwayat Tabrani. Demikianlah uraian singkat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat gelar kekasih Allah. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.